Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen, akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling serta dosen di Seminari Alkitab Asia Tenggara, Malang. Perbincangan kami kali ini tentang relasi yang tidak seimbang. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Relasi suami istri, Pak Paul, tentu diharapkan berimbang gitu. Dari pihak istri, kebutuhan-kebutuhannya dan tuntutan-tuntutannya, demikian juga dengan suami. Tetapi seringkali pada kenyataannya kita melihat ada ketidakseimbangan di dalam relasi ini. Nah, ini menimbulkan banyak masalah. Nah, sebaiknya bagaimana, Pak Paul? Yang Pak Gunawan tadi angkat betul sekali ya, bahwa ya seyogianya lah relasi itu seimbang, tapi pada dasarnya ya enggak semua begitu ya. Ada yang bekerja lah jauh lebih keras, sedangkan pasangannya kerjaannya sedikit sekali, enggak enak. Nah, sudah tentu pada akhirnya relasi yang seperti ini ya akan menuai masalah. Jadi kita mau mengajak pendengar kita, Pak Gunawan, untuk ya ke belakang ya, yaitu kepada masa-masa berpacaran. Nah, saya memang berharap yang mendengarkan kita kali ini sebagian juga adalah para kawula muda yang belum menikah, sehingga mereka bisa mempersiapkan ya, bisa mewaspadai hal ini jauh sebelum mereka memasuki jenjang pernikahan. Saya ini ingin mengutip dari seorang psikolog Kristen di Amerika Serikat bernama Neil Clark Warren. Beliau berkata bahwa berapa sehatnya suatu relasi ditentukan oleh berapa sehatnya suami atau istri itu sendiri. Dengan kata lain, jika ada satu pihak yang tidak sehat, maka relasi itu akan terseret turun menjadi tidak sehat pula. Jadi penting sekali kita ini memasuki jenjang nikah dalam kondisi sehat ya secara jiwani. Karena nantinya relasi nikah kita itu bergantung pada berapa sehatnya kita secara pribadi. Nah, namun salah satu masalah yang kadang timbul pada masa berpacaran adalah ada orang yang tidak berkeinginan untuk melakukan andilnya untuk menciptakan relasi yang sehat. Ya, ia berharap pasangannya lah yang harus menyesuaikan diri dengannya dan tidak sebaliknya. Singkat kata, ia adalah seseorang yang mau terima enaknya saja. Nah, kalau ada orang seperti ini di dalam sebuah relasi, nanti relasi nikah itu tuh nggak akan bisa bertumbuh. Relasi nikah ini juga nanti akan digandoli ya. Seperti jadinya tuh dia menjadi beban yang akan menarik relasi nikah ini turun ke bawah. Sebab relasi nikah menuntut adanya kesediaan untuk kerjasama, untuk mau ya menghidupkan, melestarikan, mempertahankan relasi ini. Kalau yang satu nggak mau kerja, yang satu aja yang kerja, nanti relasi itu nggak ada, akan terus terseret ke bawah. Jadi memang kita mesti waspada pada masa berpacaran, apakah pasangan kita tipe yang seperti ini. Ya, ini dalam hal apa gitu Pak Paul ya, yang penting-penting saja mungkin, supaya ada keseimbangan di dalam relasi ini Pak Paul. Kita mau melihat ya Pak Gunawan, ciri-ciri orang yang seperti ini ya. Karena kita mesti nantinya tuh waspada ya. Jangan sampai akhirnya masuk ke dalam relasi yang tidak sehat ini. Misalkan ciri yang pertama adalah orang ini bisa jadi terbuka dengan kelemahannya. Ya dia ngomong, saya memang orangnya gini gitu. Tapi masalahnya adalah ia tidak mempunyai motivasi untuk menyesuaikan diri dengan kita. Dia berharap kita menerima semua kelemahannya dengan tuntas, dengan penuh. Ya udah, stop. Jadi waktu dia berkata saya lemah ini, dia berharap kita dengarkan dan udah berhenti di situ. Nah, kita tahu kan bahwa kalau itulah sikap seseorang, berarti relasi ini nggak akan bertumbuh. Karena relasi bertumbuh tuh sewaktu kita bukan saja menyadari kelemahan kita, tapi kita juga berupaya ya memperbaikinya. Berupaya mencocokkan diri dengan pasangan kita. Tapi kalau nggak ada upaya itu, mengharapkan pasangan, pokoknya ya udah sekarang terima dan diam. Jangan lagi ngomong apa-apa, jangan nuntut apa-apa, pokoknya udah diam. Jadi seperti beli barang, udah ngerti bahwa barangnya seperti ini, udah diam 100%. Dalam aspek tertentu ya nanti kita akan harus menerima hal-hal yang memang kita tahu nggak mudah untuk berubah. Namun kita memang harus selalu berusaha ya
memperbaiki, menumbuhkan, sehingga nantinya kita pun berubah. Nah, jadi kalau ada pasangan yang belum apa-apa, sudah menunjukkan sikap seperti ini, ya kita memang harus berhati-hati. Sudah tentu ya kita ajak dia ngomong, minta dia untuk lebih tanggap terhadap kelemahannya, dan minta dia untuk berusaha mengubahnya. Sebab bagi kita ini hal yang penting, sebab kalau enggak, relasi kita enggak akan bertumbuh. Nah ini biasanya orang kalau ditanyai gitu ya, diminta supaya ada berubah dan sebagainya, itu tidak serta-merta menolak Pak Pol. Kadang-kadang dia hanya berkata, ya nanti saya usahakan gitu. Nah ini bagaimana Pak? Nah, kalau memang orang itu berkata, oke, nanti saya coba, saya usahakan. Nah, kita memang harus memberinya kesempatan itu. Maka, ya berilah waktu. Misalkan, relasi untuk benar-benar bisa mulai mencapai tahap yang matang sehingga bisa terlihat dengan lebih jelas semuanya, paling kurang perlu waktu setahun. Sebetulnya yang perlu waktu yang lebih lama ya, misalkan 2 tahunan. Nah, waktu kita sudah bersama dengan dia 2 tahunan, kita bisa mengevaluasi ya. Apakah dia benar-benar tuh menunjukkan kemauan untuk berubah ataukah tidak? Nah, misalkan kita lihat iya ya dia mulai berubah. Ada hal-hal yang sekarang nggak lagi dilakukannya. Nah, itu memberikan kepada kita damai sejahtera. Tapi kalau kita lihat, iya dia selalu berkata, iya saya usahakan. Tapi kok nggak ada perubahan apa-apa? Nah, berarti memang iya dia nggak begitu bermotivasi. Sesungguhnya yang dia inginkan adalah udah stop, kita itu terima dia apa adanya 100%. Ya, kan itu juga nggak mungkin ya. Iya. Dan apakah ada ciri yang lain Pak Pol? Ciri yang lain adalah orang yang nggak mau melakukan bagiannya, ya. Adalah orang yang kalau menghadapi masalah, pola penyelesaiannya adalah menunda. Nggak mau tuh langsung menghadapinya, membicarakannya sampai tuntas selesai. Ia tidak berkeinginan menyelesaikan masalah sebab baginya ini adalah tindakan membuang waktu. Jadi usaha kita mengajaknya membicarakan masalah biasanya kandas. Kita frustrasi. Nah, sudah tentu kita juga mesti introspeksi diri Pak Gunawan. Yaitu, kita janganlah menjadi orang yang dikit-dikit mempermasalahkan apa-apa ya. Sehingga akhirnya pasangan kita ya kecapean ya. Terus-menerus dihujani oleh masalah. Yuk kita bicarakan. Belum selesai, ini belum selesai. Ya enggak juga, mesti ada batasnya. Namun yang saya mau tekankan adalah, sewaktu ada masalah dan memang kita harus bicarakan, dia mesti bisa membicarakannya. Kalau dia nggak bisa, selalu pokoknya tuh ya dah nanti apalah, terus menghindar, bagi saya ini pertanda buruk. Sebab pernikahan nantinya tuh nggak akan selalu seperti jalan tol, lurus, ya lancar semuanya. Akan nanti ada hambatan. Nah, waktu ada hambatan diperlukan kesediaan keduanya tuh untuk duduk bersama membahasnya. Kalau ada satu pihak pokoknya nunda aja, nanti aja lah, apalah, nggak mau duduk bersama membahasnya, ini pertanda buruk. Berarti apa? Relasi kita dengan dia menjadi relasi yang selalu menumpukkan masalah. Nggak pernah akhirnya menyelesaikan masalah. Nah, berarti kalau 10 tahun kita menikah sama dia, stok pertengkaran, stok masalah itu akan sangat banyak. 20 tahun menikah dengan dia nantinya bertambah banyak lagi, makin menumpuk lagi. Nah, dia nggak mau menghadapi, dia buang semuanya. Jadi siapa yang nanti harus menerimanya? Ya kita semuanya. Jadi penting ya pada masa berpacaran kita udah melihat bahwa pasangan kita itu mau ya duduk bersama membicarakan masalah. Nah, dalam hal ini yang tadi Pak Pol singgung ya, ada pasangan itu yang memang suka melontarkan masalah gitu Pak Pol. Sehingga bukan pihak yang satunya yang memang tidak mau menyelesaikan, tapi dia sudah kewalahan dengan masalah-masalah yang ditimbulkan tadi. Ini dalam hal ini ketidakseimbangan seperti ini yang jadi masalah kan yang melontarkan problem-problem itu tadi Pak Pol. Ada kecenderungan Pak Gunawan, kalau orang itu memang melihat detail ya, kecenderungannya adalah lebih cepat melihat masalah. Orang yang melihat lebih global, lebih menyeluruh, kecenderungannya memang nggak melihat masalah sejelas itu. Nah, ini memang sebetulnya perbedaan yang berasal dari daya fungsi di otak kita. Nah, dalam relasi kita memang harus sekali lagi yang mencapai titik temu di tengah. Yang melihat detail mesti belajar untuk ya mengabaikan sebagian. Sehingga dia belajar menahan diri. Nggak selalu harus dibicarakan. Ya udah ada hal-hal yang dia harus prioritaskan. Jadi
yang berpikir detail, melihat sangat jelas semuanya, langkah pertama dia harus mulai menyusun prioritas. Dia mesti tahu apa tuh yang penting sekali buat dirinya. Nggak bisa semua hal penting. Nah, orang yang berpikiran detail seringkali beranggapan semua penting. Semua harus dibicarakan. Enggak. Dia mesti belajar menyusun daftar prioritas. Apa tuh yang penting, apa tuh yang nggak terlalu penting. Kedua, dia juga mesti belajar mengatur timing atau waktu. Artinya apa? Dia mesti lihat apakah sekarang waktunya yang cocok untuk ngomong. Kalaupun ini hal penting, oke lah dalam daftar dia, ini hal penting. Dia telah berusaha dan berhasil deh ya, misalkan memprioritaskan masalah sehingga nggak semuanya sama-sama pentingnya. Tapi toh meskipun itu penting baginya, dia mesti belajar menahan diri, mengatur timing waktunya. Kalau waktu ini kurang cocok, pasangan kita memang lagi capek atau lagi apa, dia mesti menahan diri, mencari waktu yang lebih cocok. Nah, jadi di pihak yang berpikir detail, ini nih yang harus dilakukannya. Bagi yang berpikir lebih global, memang nggak melihat banyak ya. Akhirnya juga masalah luput ya dilihatnya. Dia mesti belajar juga mendengarkan. Ini nih yang mesti belajar, dipelajari olehnya, mendengarkan. Karena orang yang nggak melihat masalah tuh sebetulnya susah untuk duduk mendengarkan masalah. Susah. Maka langkah pertama adalah dia mesti duduk belajar mendengarkan saja. Nah, waktu mendengarkan, dia mesti belajar yang kedua, yaitu bagaimana mendapatkan suatu solusi supaya hal-hal ini nih tidak terjadi lagi. Sebab bagi yang berpikiran detail atau melihat detail, kalau nanti terjadi, dia akan tangkap lagi. Jadi memang dari pihak yang satunya ini juga mesti memikirkan apa cara praktisnya supaya ini nggak terulang lagi. Jadi selain mendengarkan, dia mesti langsung memikirkan sebuah strategi solusi ya, bagaimana supaya hal ini nggak terulang lagi. Nah, ini nanti yang dia sampaikan kepada pasangan yang memunculkan masalah. Oke lah, kalau begitu ini yang saya lakukan. Gimana? Cukup nggak buat kamu? Kamu senang nggak kalau saya lakukan segini aja? Mungkin saya nggak bisa sejauh itu, tapi segini aja bisa nggak kamu terima? Misalkan yang sana berkata, oke saya bisa. Nah, berarti udah bisa diselesaikan ya. Jadi, tapi ini yang diperlukan Pak Gunawan. Kedua belah pihak mesti mau ya duduk bersama membicarakan. Enggak malah lari atau menundanya. Iya. Jadi keseimbangannya itu adalah dengan duduk bersama-sama membicarakan secara proporsional yang tepat gitu Pak Bal ya. Betul. Nah, mungkin masih ada ciri yang lain Pak Bal. Ada satu lagi ciri orang yang maunya enaknya saja, nggak mau melakukan bagiannya dalam masa-masa berpacaran ya. Yaitu orang yang bersedia mendengarkan tuntutan dan pengharapan kita, namun tidak bersedia memenuhinya dengan sengaja. Maksud saya begini, kalau kebetulan ia bisa melakukannya, ya dengan mudah, ya dia nggak harus repot-repot, ya dia akan kerjakan. Tapi kalau apa yang kita harapkan atau tuntut itu memaksanya untuk mengubah gaya hidupnya, dia tidak bersedia. Nah, sudah tentu memang akan ada tarik-menarik dalam hal ini ya. Nggak mesti orang itu tuh mengubah semua gaya hidupnya ya demi kita. Enggak. Seperti kita pun juga nggak mesti mengubah semua gaya hidup kita demi pasangan. Enggak juga. Namun ada hal-hal tertentu yang memang penting ya bagi si pasangan. Dan dia komunikasikan kepada kita. Nah, kita mesti berusaha memang rela ya mengubah gaya hidup tertentu. Ya, sebagai contoh. Waktu saya baru menikah, salah satu hal yang istri saya minta adalah saya itu tuh nggak keluar-keluar lagi dengan teman-teman saya yang wanita. Sebelum saya menikah, saya mempunyai banyak teman. Di gereja saya terlibat aktif, jadi saya banyak teman. Dan karena dianggap sebagai salah satu seperti kakak ya bagi banyak orang, jadi orang sering ngobrol sama saya, ada masalah, ada apa cerita dan sebagainya. Jadi saya terbiasa menjalin persahabatan yang bebas dengan teman-teman pria maupun teman-teman laki-laki ya, keluar bersama, ngobrol. Nah, waktu saya menikah, saya itu tetap mau mempertahankan relasi seperti itu. Sebab bagi saya mereka adalah adik-adik saya dalam Tuhan Yesus, teman-teman baik, nggak ada apa-apa. Sebab kalau ada apa-apa pun dari dulu ya kami udah ya jadian. Kan enggak, saya memilih pasangan saya, yaitu istri saya. Nah, saya coba terangkan kepada istri saya, tapi dia nggak terima. Dan dia berkata kepada saya, nggak bisa, Paul, dia bilang. Kamu sekarang sudah menikah, kamu harus batasi
Kalau mau keluar-keluar dengan teman-teman priamu ya silakan. Tapi dengan teman wanitamu nggak bisa lagi kamu keluar-keluar makan siang berdua ngobrol-ngobrol dan sebagainya. Nggak bisa. Nah awalnya saya sulit terima. Karena ya saya terbiasa dengan peran saya, dengan relasi saya dengan teman-teman di gereja. Tapi ya saya ngerti ini hal yang penting buat dia. Karena penting buat dia, saya berusaha keras mengubah gaya hidup saya. Dan saya putuskan, enggak lagi. Jadi enggak lagi saya keluar-keluar dengan teman-teman saya untuk ngobrol-ngobrol. Nah sekali lagi, dalam relasi, mesti ada kesediaan mengubah gaya hidup. Bukan masalah benar salah sebetulnya. Tapi masalah ya demi kepentingan pasangan kita. Ya kalau kita berdebat, ini kan nggak ada salahnya, ini kan nggak ada salahnya. Ya memang nggak ada habisnya. Dan kita nggak mungkin menyatu pada akhirnya. Ya itu memang satu hal yang dituntut dari kita atau pasangan yang sedang menyesuaikan ini adalah pengorbanan, Pak Pol. Bahwa dia harus mau berkorban. Memang tidak salah, tapi harus mengorbankan sesuatu ya, seperti yang tadi Pak Pol lakukan. Betul sekali Pak Gunawan. Jadi inilah hal yang memang terhilang dari orang yang seperti ini Pak Gunawan ya. Jadi makanya kita mesti memilih sikap yang tepat ya. Nah sikap yang tepat adalah memang menyadari ya, menerima bahwa orang yang seperti ini, yang maunya enak aja ya, sesungguhnya nggak mengerti apa itu cinta Pak Gunawan. Sebab kenapa ya? Sebab cinta itu menuntut pengorbanan. Ya, kalau dia pokoknya nggak mau berkorban, ya relasi itu seperti transaksi. Saya beri ini, kamu beri itu. Ya, saya melakukan ini, kamu lakukan itu. Kayak transaksi semuanya. Ya, itu bukanlah sebuah relasi. Relasi menuntut pengorbanan dan inilah relasi cinta. Jadi kalau orang yang nggak mau melakukan itu, besar kemungkinan dia belum memahami arti cinta. Nah, ini bagaimana Pak Pol? Kalau kita terlibat dalam suatu hubungan di mana relasi itu tidak seimbang, Pak Pol ya, kita sadari, apa ya yang bisa kita lakukan, Pak? Kita memang nggak bisa nggak harus menekankan pada penyesuaian. Jadi langkah-langkah yang kita harus selalu tekankan adalah penyesuaian. Yuk, kamu menyesuaikan diri. Yuk, aku juga menyesuaikan diri. Yuk, saling menyesuaikan diri, yuk. Jadi relasi itu bukan dibangun di atas, aku begini, kamu harus pokoknya ikuti saya. Enggak. Dua-dua memang mesti belajar saling menyesuaikan diri. Jadi mustahil mengharapkan relasi yang tidak menuntut penyesuaian diri. Orang yang tidak bersedia menyesuaikan diri akhirnya membuat tembok pemisah. Nggak ada lagi tuh jalan di antara kita berdua. Nggak ada lagi jembatan di antara kita berdua. Jadi kalau kita mempunyai pacar yang seperti ini, kita mesti dorong dia. Yuk kamu tolong dong. Jangan saya saja dong yang menyesuaikan diri. Ingat nggak? Lagi mau pergi ke sini. Kamu nggak mau. Udah. Kamu benar-benar nggak mau. Ya jadi saya harus ikut kamu. Mau makan ini. Kamu nggak mau. Ya udah, saya harus ikut kamu makan makanan yang kamu sukai. Misalkan mau nonton apa, kamu nggak suka, ya udah, saya harus nonton yang kamu sukai. Semua kok jadinya saya harus menyesuaikan diri dengan kamu. Coba kamu ingat-ingat, kapan atau dalam hal apa tuh kamu pernah menyesuaikan diri dengan saya? Gaya hidupmu tuh, apa tuh yang pernah kamu ubah demi saya? Nah, pertanyaan seperti itu ya sedikit menyentak ya, tapi memang perlu untuk menyadarkan orang ini bahwa iya ya, saya nggak pernah ngapa-ngapain. Nggak ada yang pernah saya lakukan untuk menyesuaikan diri denganmu. Nggak ada gaya hidup saya yang pernah saya ubah demi kamu. Nggak ada. Semua harus turuti saya. Kalau saya anggap benar, semua harus ikuti saya. Nah, masalahnya dalam hubungan antara suami dan istri, yang menjadi pokok permasalahan bukanlah benar salah ya. Seringkali memang karena perbedaan-perbedaan. Nah, kalau menganggapnya bahwa semua benar dan yang bukannya kamu yakini itu berarti salah, ya berarti nggak ada lagi jembatan di antara kita. Kita akhirnya tuh akan makin hari makin menjauh. Nah, apakah ini yang kamu inginkan? Kita tanya begitu kepadanya. Kamu ingin makin dekat atau makin menjauh dari saya? Dengan cara kamu seperti itu, kamu membangun tembok ya. Saya makin hari makin gak dekat dengan kamu. Nah, apakah itu yang kamu inginkan? Nah, mudah-mudahan dengan pembicaraan seperti ini, pasangan tersadarkan, Pak Gunawan. Iya, di dalam menyesuaikan diri, Pak Bale, antara pasangan ini,
itu kan butuh waktu yang cukup lama Pak Paul. Biasanya memang dimulai pada saat pacaran gitu. Dan kita melihat ada hal-hal yang positif. Tapi kan semuanya tidak bisa terselesaikan pada masa pacaran. Itu harus dikerjakan juga pada masa menikah nanti gitu. Ini mengganggu enggak Pak Paul? Betul sekali, memang udah tentu ini sebuah proses ya. Nggak selesai dengan segera. Tapi yang penting adalah ini sudah harus dimulai pada masa berpacaran. Sebab kalau nggak dimulai, sudah pasti nanti setelah menikah kita akan menuai masalah dah. Pasti akan mengganggu relasi kita, nggak bisa enggak. Dan bukankah waktu kita melihat pasangan menyesuaikan diri, seolah-olah tuh dia sedang menabung, memberikan investasi dalam relasi ini, yang nanti akan membuahkan ya bunga-bunga yang indah. Karena kita akan melihat, iya ya dia telah berusaha loh. Iya ya, dia telah berkorban loh. Dan kita menghargainya, itu menciptakan bunga-bunga dalam relasi ini. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak pernah melihat dia itu tuh berkorban untuk kita, nggak pernah. Kita terus yang berkorban untuk dia. Nah, pasti tuh relasi ini nggak akan menghasilkan bunga. Nggak ada bunganya. Tinggal nanti kita melihat apa? Carang dan cabang yang kering. Nah, relasi seperti inilah yang nantinya tuh akan dipetik oleh dua orang yang hidup seperti ini. Nah, Bapak, di dalam kita mentolerir atau menyepakati apa yang menjadi tuntutannya gitu Pak Paul ya. Kita mengalah, kita berkorban. Perlukah kita itu mengatakan kepada pasangan kita, dalam hal ini saya yang mengalah, saya yang menyesuaikan diri dengan kamu. Itu ide yang baik Pak Gunawan. Jadi dengan kita berkata jelas seperti itu, pasangan jadinya tuh diingatkan dan melihat, iya ya, kita sedang mengalah nih. Jadi, ini sesuatu yang nanti menjadi tabungan dalam hidupnya, bahwa kita berusaha ya, menyesuaikan diri dengan dia. Dan kita bersedia ya mengalah untuknya. Nah, mudah-mudahan nantinya, waktu ada terjadi masalah lagi, dia jadinya tuh termotivasi untuk berkata, oke, kali ini saya mengalah. Nah, dengan cara itulah relasi itu makin hari makin menguat ya. Ya, karena kalaupun kita tidak mengatakan, itu seolah-olah itu dianggap oleh dia bahwa kita itu menyetujui, padahal sebenarnya kita kurang bisa menyetujui Pak Paul itu. Itu poin bagus Pak Gunawan. Jadi dengan jelas mengatakan, iya, saya sebetulnya nggak setuju, tapi ya udah demi kamu saya mengalah. Ini nih sebuah cara komunikasi yang baik, yang sehat ya. Jadi kita memang mengkomunikasikan keyakinan kita. Namun, kita sekaligus juga mengkomunikasikan kerelaan kita berkorban. Nah, sekali lagi, kalau ini yang kita tabur, nantinya tuh akan kita bisa tuai relasi yang lebih sehat. Nah, sudah tentu pihak yang satunya juga harus begitu. Nah, tadi kan kita bicara tentang orang yang nggak mau melakukan bagiannya, pokoknya mau enaknya sendiri. Nah, dalam relasi seperti itu akan sangat capek Pak Gunawan. Karena yang satu yang berkata, oke, saya sebetulnya nggak setuju ya, tapi oke lah saya ngalah. Yang satunya nggak pernah mau. Kalau ini nih yang terjadi pada masa berpacaran, tadi saya sudah singgung ya untuk ngomong dengan jelas kepada pasangan. Namun, kalau nggak ada perubahan juga, dia harus berpikir ulang. Apakah mau meneruskan, apakah baik meneruskan relasi ini? Iya, mungkin ada hal lain Pak Paul yang bisa kita lakukan di dalam hubungan yang tidak seimbang ini. Tidak bisa tidak, kita harus menyimpulkan bahwa orang yang seperti ini adalah orang yang mementingkan diri ya, alias egois. Yang hanya mencari jalan mudah dan enak dan tidak terbiasa untuk bersusah payah. Kita semua tahu bahwa pernikahan menuntut kerja keras yang tidak selalu mudah. Tidak adanya kesiapan, pertanda masa depan yang buruk menikah dengannya. Jadi berhati-hatilah dengan orang yang egois. Benar-benar makin hari makin saya menyadari Pak Gunawan bahwa sikap egois itu tuh sangat berlawanan dengan jiwa pernikahan. Nggak bisa digabungkan. Kalau orang itu egois, pada akhirnya tuh yang namanya pernikahan adalah kita harus 100% tuh menyerahkan hidup kita. Dan ikut pokoknya kehendak dia secara membabi buta. Memang seringkali ditanggapi keliru gitu Pak Paul ya. Seperti tadi, kalaupun kita mengatakan ini kali ini saya yang mengalah dan sebagainya, itu dia suatu saat bisa mengatakan, loh dulu kamu bisa ngalah, kenapa untuk kali ini kamu tidak mau ngalah? Ngalah lagi ya, kita kesulitan lagi gitu Pak Paul. Dalam kasus seperti itu ya kita tenang saja, jangan membalasnya dengan amarah, kita diam saja.
Nah, setelah dia agak tenang, kita ajak dia ngomong. Saya nggak masalah, ya, saya bersedia mengalah lagi. Saya itu nggak mempersoalkan hal itu. Tapi sekarang saya ingin tanya kamu, kapankah kamu terakhir melakukan itu untuk saya? Udah, terus kita diam, kita biarkan dia berpikir. Sebab orang seperti ini, kalau kita debatkan, wah dia makin senang, dia makin rame. Nggak usah, jadi kita jangan masuk ke dalam perangkap perdebatannya. Kita tinggal lontarkan kata-kata seperti itu saja. Kapan terakhir kamu melakukan hal yang sama untuk saya? Udah, terus diam. Jadi dia akhirnya ya dipaksa untuk bercermin bahwa dia hanya bisa menuntut, dia sama sekali nggak melakukannya. Ya, jadi yang dimaksudkan dengan hubungan yang seimbang itu adalah seimbang di dalam hal memberikan tuntutan tapi juga memberikan tanggung jawab yang ya memadai gitulah Pak Paul ya. Betul sekali. Jadi masing-masing harus mengerjakan bagiannya untuk menyukseskan relasi ini. Iya. Nah, dalam hal ini Pak Paul, apakah ada firman Tuhan yang ingin Pak Paul sampaikan? Firman Tuhan di 1 Korintus 13 ayat 4, 5, dan 7 mengingatkan, kasih itu murah hati. Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Kasih itu sabar, menanggung segala sesuatu. Murah hati berarti sedia memberi tanpa menghitung kerugian. Tidak mencari keuntungan diri sendiri berarti memikirkan orang yang dikasihi dan berusaha melakukan hal-hal yang memberi keuntungan bagi orang yang dikasihi. Sabar menanggung segala sesuatu menunjukkan komitmen untuk bertahan dalam situasi yang tidak nyaman sekalipun. Semua ini berkebalikan dengan tipe orang yang mau enaknya sendiri dan tidak bersedia berkorban atau bekerja sama dengan pasangannya. Itu sebabnya dapat kita simpulkan, sesungguhnya ia tidak mencintai kita. Ia hanya mencintai dirinya sendiri. Ya, dan semoga itu bisa diketahui sebelum pernikahan, Pak Paul ya, supaya akibatnya tidak bertambah fatal ya. Dan memang proses menyeimbangkan relasi bukan sesuatu yang gampang, tetapi di mana ada kasih, di situ akan terwujud relasi yang seimbang gitu. Terima kasih sekali Pak Paul untuk perbincangan ini, dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta